Di malam pernikahanku, aku bersembunyi di dalam lemari untuk mengerjai suamiku, tapi tiba-tiba ibuku masuk ke kamar, menyalakan suara rekaman di ponselnya. Lututku lemas mendengar rekaman itu. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kalau ada yang bilang malam sebelum pernikahan itu biasanya penuh haru, doa, dan deg-degan bahagia, mungkin itu berlaku buat orang lain. Bukan buat aku. Malam ini rasanya justru kayak roller coaster. Tapi aku yang ngedorong sendiri relnya. Nama aku Aira. Besok pagi aku akan menikah dengan seorang laki-laki yang selama ini aku anggap masa depan, Rafa. Laki-laki mapan, sopan, perhatian, dan selalu punya cara bikin aku ngerasa dihargai. Setidaknya, itu yang selama ini aku percaya. Tapi malam sebelum akad, aku kepikiran buat ngasih dia kejutan kecil. Bukan kado, bukan video romantis, tapi candaan bodoh yang tiba-tiba muncul di kepalaku setelah ngobrol sama sepupu-sepupuku yang pada cerewet tadi sore. Aira, lu harus bikin Rafa kaget, kata Lela. Biar dia ingat malam terakhir lu sebagai gadis single itu memorable. Memorable. Kata itu nempel terus di otakku. Tapi bukan memorable versi mereka yang terlalu lebay. Aku cuma mau bikin dia senyum atau protes kecil sebelum akad besok. Jadi, aku masuk ke kamar pengantin yang sudah dihias manis dengan taburan bunga dan lampu-lampu hangat, dan aku memutuskan bersembunyi di dalam lemari. Aya, lemari. Kayak anak kecil mau ngagetin temennya. Aku tahu ini kekanak-kanakan. Tapi entahlah, mungkin ini cara otakku melampiaskan gugup. Aku masuk, duduk bersimpuh di dalam lemari besar itu, dan membiarkan pintunya tertutup pelan. Harumnya gaun akad yang tergantung di sampingku, membuat dada aku terasa aneh. Ada harap, ada gugup, ada deg-degan yang sulit dijelaskan. Aku tunggu kamu, Raf, gumamku sambil nyengir kecil. Biar kamu ngerasain punya istri yang suka bercanda dikit. Dari celah pintu, remang cahaya lampu kamar terlihat lembut. Kamar itu sunyi, hanya ada suara jam dinding berdetak pelan. Aku menahan napas setiap kali mendengar langkah kaki di lorong, berharap itu suara Rafa. Tapi 5 menit berlalu. 10 menit. 20 menit. Tidak ada tanda-tanda dia akan datang. Dan disitulah semuanya mulai terasa aneh. Entah kenapa ada perasaan tak nyaman di dada. Bukan takut ketahuan, bukan malu karena candaan konyolku, tapi sesuatu yang lebih dingin. Seperti firasat buruk yang pelan-pelan merayap dari tulang belakang naik ke tengkuku. Aku hampir keluar dari lemari waktu seseorang akhirnya membuka pintu kamar. Aku langsung menahan napas. Langkahnya pelan, ragu. Bukan langkah laki-laki. Mama. Aku menempelkan muka ke celah pintu, menahan napas. Mama masuk ke kamar dengan wajah kusut seperti habis menangis. Rambutnya yang biasanya rapi terlihat berantakan, kemejanya sedikit kusut, dan yang paling membuatku terdiam, tangannya gemetaran. Hati aku langsung anjlok. "Ma, kenapa mukanya begitu?" batinku. Mama menutup pintu kamar perlahan. Tidak seperti orang yang mau istirahat, tapi seperti seseorang yang ingin memastikan tidak ada yang mengikuti. Ia bersandar di pintu, mengusap wajahnya, lalu berjalan ke arah ranjang. Langkahnya goyah. Aku baru pernah lihat mama setakut itu, dan itu membuatku ikut takut. Ia duduk di tepi ranjang, menghela napas panjang, dan berkata lirih, "Ya Allah, saya harus kasih tahu Aira. Saya harus hentikan semuanya. Saya gak bisa biarin anak saya hancur." Jantungku menselos. Apa maksud mama? Setelah itu, mama merogoh ponselnya. Jemarinya gemetaran saat membuka sesuatu. Tak lama kemudian, terdengar suara laki-laki. "Pelan. Berat. A crab." Aku membeku. Itu, suara Rafa. Tapi belum sempat otakku merangkai logika, suara lain muncul. Mama. Dan bukan sekadar bicara. Pemesren. Dunia berhenti. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan agar tidak teriak. Tubuhku gemetar keras. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa bernapas atau tidak. Yang jelas, kepalaku terasa seperti dihantam palu godam berkali-kali. Tidak mungkin. Tidak mungkin Mama dan Rafa. Tidak mungkin aku mendengar itu.
Rekaman itu berjalan beberapa detik lagi, tapi rasanya seperti berjam-jam. Kata-kata, desahan kecil, intonasi yang tidak mungkin salah kutafsirkan. Aku langsung ingin muntah. Mama mematikan rekaman sambil menutup wajahnya. Astagfirullah, ya Allah, ampuni saya. Aku tak bisa bergerak. Kakiku seperti patah. Otakku menolak menerima, tapi telingaku tidak bisa berbohong. Rafa. Calon suamiku. Dengan Mama. Mama menangis makin keras, memukul dadanya sendiri. Aira, maafin Mama. Mama gak bisa biarin kamu nikah sama dia. Aku menahan isak di dalam lemari. Ingin keluar, ingin bertanya, ingin berteriak, tapi suaraku terkunci. Bagian diriku masih berharap ini semua mimpi. Atau rekaman itu salah. Atau Mama sedang diperas. Atau apapun yang lebih masuk akal dari kemungkinan bahwa calon suamiku berhubungan dengan ibuku sendiri. Mama menangis terduduk lama di tepi ranjang. Tangannya menutupi wajah. Suaranya peka-peka. Saya gak sanggup lagi, saya gak bisa diam. Aira harus tahu semuanya, sebelum terlambat. Aku akhirnya tak kuat lagi. Aku membuka pintu lemari pelan, tapi suaranya tetap cukup untuk membuat Mama melompat ketakutan. Aira. Ya Allah, kamu dari tadi di sana? Aku berdiri dengan kaki goyah. Air mata mengalir begitu saja. Aku bahkan tidak sempat menyeka wajahku. Nafasku pendek-pendek seperti orang baru keluar dari tenggelam. Emma, suaraku pecah. Itu suara siapa? Itu beneran Rafa? Dan, Mama. Mama langsung histeris memelukku. Maafin Mama, nak, maafin Mama. Mama seharusnya cerita dari awal. Mama gak mau kamu tahu dengan cara seperti ini. Aku mendorongnya sedikit, masih dengan tubuh bergetar. Kenapa, Ma? Kenapa bisa kayak gini? Apa yang sebenarnya terjadi? Mama menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh deras. Aira, ini bukan seperti yang kamu pikir. Dan saat itu juga aku tahu. Kalimat itu hampir selalu berarti sesuatu yang jauh lebih buruk. Aku selalu percaya kalau hari pernikahan itu harusnya penuh bunga, warna pastel, dan degup bahagia. Tapi malam itu, di kamar pengantin yang baru saja dibereskan dekorator hotel, suasananya justru terlalu sunyi. Sunyi yang aneh. Sunyi yang bikin aku merasa seperti tokoh utama film horor yang nekat buka pintu ke ruangan yang jelas-jelas nggak boleh dibuka. Dan aku, dengan bodohnya, malah masuk ke lemari. Ayah, lemari. Konyol? Jelas. Tapi aku lagi pengen ngeprank Rama, calon suamiku. Seharian aku sibuk fitting, makeup trial, gladi resik acara adat, sampai nggak sempat ketemu dia. Jadi aku kepikiran buat bikin kejutan kecil malam ini. Rencanaku simpel. Dia masuk kamar, aku keluar dari lemari sambil jerit kecil, dia kaget, kami ketawa, lalu malam terasa lebih ringan. Sesuatu yang bisa jadi cerita lucu bertahun-tahun nanti. Itu niat awalnya. Tapi begitu aku duduk di dalam lemari, lampu kamar yang tadinya kupikir akan menyala redup, malah mati total. Seakan-akan semesta berkonspirasi untuk ngasih atmosfer yang jauh dari lucu. Aku masih bisa mencium wangi bunga melati dari ranjang pengantin dan lembutnya selimut putih yang dilipat rapi. Semuanya seperti memanggilku, keluar. Tapi aku tahan. Karena tiba-tiba ada suara langkah dari luar kamar. Awalnya pelan. Lalu makin cepat. Dari balik celah lemari, aku bisa lihat pintu kamar terbuka. Aku nahan napas. Rama? Bisikku pelan, walau jelas dia nggak bakal dengar. Tapi bukan Rama yang masuk. Melainkan Mama. Mama masuk tergesa-gesa, wajahnya pucat banget. Sampai-sampai aku sempat berpikir dia habis lihat sesuatu yang lebih buruk dari sekadar dekor salah tema. Ia memegang ponsel erat-erat, sampai buku-buku jarinya memutih. Begitu pintu kamar ditutup rapat, ia menyandarkan punggungnya pada dinding dan menutup mulut, seperti menahan napas panik. Aku spontan merapat pada pintu lemari. Perasaanku mulai nggak enak. Mama, aku hampir buka pintu, tapi aku urungkan. Ini rencanaku sendiri. Aku yang ngumpet. Kalau aku keluar tiba-tiba, bisa-bisa Mama kena serangan jantung. Ia menekan layar ponselnya. Tangannya gemetar. Lalu keluar sebuah suara. Sebuah rekaman.
Dan di detik pertama, dunia rasanya berhenti. Sayang, jangan terlalu keras. Biarkan saja, Bu, saya yang atur. Itu suara laki-laki. Sangat familiar. Suara yang akhir-akhir ini sering membacakan doa sebelum makan. Yang suka bercanda kalau aku marah-marah. Yang dalam hitungan jam bakal jadi imamku dalam akad nikah. Roma. Aku membeku. Jantungku tiba-tiba terasa seperti ditarik seseorang dari balik rusuk. Rasanya sakit. Sakit yang gak bisa dijelasin. Rekaman itu terus berjalan. Ada suara lembut perempuan. Tersenggol. Gagap. Ketakutan. Dan itu, suara Mama. Aku langsung nutup mulut pakai tangan. Air mata keluar tanpa aba-aba. Napasku sesak. Lututku gemetar sampai-sampai aku harus bersandar ke dinding lemari agar gak jatuh. Rekaman itu hanya beberapa detik. Tapi cukup buat menghancurkan 7 tahun hubungan yang aku bangun sama Rama. Cukup buat merobek seluruh rencana masa depanku. Mama mematikan rekamannya. Ia terduduk di tepi ranjang, tubuhnya goyah. Apa yang harus Mama lakukan? Bisiknya lirih, suaranya pecah. Aku ingin keluar. Aku ingin memeluk Mama. Aku ingin teriak, ingin marah, ingin hancur. Tapi tubuhku nggak bisa gerak. Mama menutup wajahnya dengan kedua tangan. Maafkan Mama. Maaf. Mama nggak bisa biarin kamu nikah sama dia. Mama nggak bisa. Nadanya kayak seseorang yang sudah bertarung terlalu lama dan akhirnya menyerah. Ada kelelahan di sana. Ada trauma yang selama ini gagal ia sembunyikan dariku. Mama, yang selalu terlihat tegar, elegan, dan gak pernah sekalipun menunjukkan kelemahan. Malam ini terlihat seperti seseorang yang sudah patah sejak lama. Aku harus kasih tahu dia. Harus, sebelum terlambat, katanya sambil mencoba bernapas teratur. Siapa? Dia? Yang dimaksud Mama? Aku? Atau seseorang lain? Aku memeluk dengkulku sendiri di dalam lemari. Pikiran berputar, kakao. Aku merasa seperti anak kecil yang menemukan monster pertama dalam hidupnya. Kenapa Mama punya rekaman itu? Kenapa Mama ketakutan begitu? Kenapa suara Rama terdengar seperti seseorang yang bukan dirinya? Terlalu banyak kenapa, dan semuanya menusuk. Mama bangkit, berdiri di depan lemari. Aku bisa lihat wajahnya jelas dari celah pintu. Air mata mengalir pelan di pipinya. Ia menatap lemari, tepat di arahku, tanpa tahu aku ada di dalam. Kumohon, jangan sampai anakku tahu. Dada aku rasanya ditusuk dari dalam. Aku ingin keluar, ingin bilang aku ada di sini, aku dengar semuanya. Tapi tubuhku tetap terpaku. Shock membuatku membesu. Tiba-tiba, pintu kamar digebrak. Mama terlonjak. Aku ikut terlompat kecil di dalam lemari. Bu, buka pintunya. Itu suara Rama. Suara keras. Panik. Beda dari biasanya. Nada seorang laki-laki yang sedang ketakutan kehilangan kendali. Mama menatap pintu dengan wajah pucat pasi. Bu, itu rekamannya kan? Tolong jangan putar. Mama membeku. Aku membeku. Waktu seakan berhenti. Rama tahu. Rama panik. Roma ketakutan rekamannya diputar. Dan itu berarti semuanya benar. Tapi sebelum Mama sempat bertindak, sebelum aku sempat keluar dari lemari, sebelum dunia sempat memberi jeda, pintu kamar kembali digebrak lebih keras. Buka, sekarang. Mama mengambil ponselnya dan memeluknya erat, seperti memegang satu-satunya bukti hidup tentang neraka yang ia alami. Aku menutup mulutku. Napasku terskat. Air mataku mengalir tanpa suara. Di luar pintu, Rama terus memukul. Dan di dalam lemari, aku mulai memahami satu hal. Malam pernikahanku baru saja berubah dari candaan kecil menjadi tragedi yang bahkan sinetron pun gak akan sanggup nulis. Aku baru tahu satu rekaman kecil bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Ternyata, rahasia yang paling menakutkan bukan yang kita sembunyikan, tapi yang tiba-tiba terbuka di depan mata. Pintu kamar terus digedor. Suaranya menggema sampai-sampai getarannya terasa sampai dalam lemari tempat aku meringkuk. Suara itu bukan lagi suara calon suamiku yang aku kenal. Yang lembut, yang sabar, yang selalu tersenyum waktu aku marah-marah soal hal kecil.
Suara ini, suara seseorang yang sedang kehilangan kendali. Bu, jangan putar itu lagi. Buka pintunya. Mama berdiri terpaku di tengah kamar, tubuhnya kaku seperti patung marmer retak. Ponsel di tangannya bergetar, entah karena ketakutan atau karena tangannya sudah terlalu lelah menahan semuanya sendirian. Aku dari dalam lemari nyaris nggak bisa bernapas. Jantungku memukul tulang rusuk begitu keras, sampai aku takut suaranya kedengaran dari luar. Bu, saya ngomong baik-baik. Tolong buk. Brak. Aku hampir jerit. Mama terlonjak. Pintu kamar bergetar keras seperti mau copot engselnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku takut pada suara Rama. Bukan takut karena cintaku hilang. Tapi takut karena aku baru sadar. Aku nggak pernah benar-benar mengenal laki-laki itu. Mama memegang dadanya, berusaha bernapas teratur. Tapi aku tahu dari wajahnya, dia sudah sampai di batasnya. Selama ini ia menahan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada dugaan siapapun. Dan malam ini, semuanya meledak. Bu, kalau ibu buka pintunya sekarang, saya janji, saya jelasin semuanya. Nadanya berubah. Dari ancaman, jadi negosiasi panik, drama manipulasi klasik. Aku pernah lihat di hubungan toksik teman-temanku. Ternyata calon suamiku masuk kategori itu. Level cut. Mama memejamkan mata sambil menggeleng. Tidak, Rama, tidak malam ini. Aku bisa melihat air mata mulai jatuh lagi dari sudut matanya. Suara Rama kembali naik. Bu, jangan bikin saya kehilangan akal. Aku merinding. Dan tepat saat itu, ponsel Mama tiba-tiba bunyi. Notifikasi pesan. 1, 2, 3. Mama melihat layarnya. Dan aku mendengar napasnya tercekat. Ia menutup mulutnya dengan tangan yang gemetar. Ponselnya hampir jatuh. Aku nggak lihat pesannya, tapi dari reaksinya, jelas itu bukan sekadar chat biasa. Mama mundur beberapa langkah sampai punggungnya menyentuh dinding. Tidak lagi, bisiknya lirih. Dia sudah lama ketakutan. Bukan malam ini saja. Reaksi tubuhnya bukan reaksi orang yang baru saja dapat guncangan. Ini reaksi orang yang sudah lama hidup dalam ancaman. Dan aku baru tahu sekarang. Aku menggigit bibir sampai rasanya asin. Mataku panas. Sakit yang aku rasakan bukan cuma karena dikhianati. Tapi karena Mama ternyata memikul semua ini sendirian. Kenapa dia nggak cerita? Kenapa dia harus menanggung semuanya sendiri? Kenapa dia nggak minta tolong? Pertanyaan itu memukulku berulang-ulang. Tapi jawabannya sebenarnya sudah ada. Demi aku. Karena aku anaknya. Dan malam ini, aku cuma bisa menyaksikan semua itu dari balik lemari. Brak. Pintu didobrak lagi. Lebih keras. Rambutku sampai ikut bergoyang. Rama terdengar seperti seseorang yang kehilangan akal. Bu, kita bisa selamatin ini. Jangan sampai mereka tahu. Mereka? Siapa mereka? Keluarga kami? Para tamu? Orang-orang yang akan hadir di akad besok pagi? Apa yang sebenarnya dia takuti terungkap? Mama tiba-tiba bergerak. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah mendekati pintu. Tangannya bergetar saat menyentuh gagang pintu. Aku sampai ingin keluar untuk menghentikannya. Tapi tubuhku tetap terpaku. Mama membuka pintu sedikit. Cuma beberapa sentimeter. Rama berada di luar. Wajahnya merah, rambutnya kusut, napasnya memburu. Matanya liar dan gelap, jauh dari laki-laki berdasi yang tadi siang masih tersenyum waktu foto prewedding tambahan. Bu, katanya, setengah bisikan setengah ancaman. Hapus rekamannya. Sekarang. Mama menatapnya tanpa berkedip. Tidak. Rama mengetukkan jarinya ke pintu. Bu, kita sama-sama tahu rekaman itu tidak sepenuhnya. Mama menggeleng. Tidak ada, tidak sepenuhnya. Apa yang kamu lakukan, kamu tahu itu salah. Rama tertawa kiring. Tawa yang gak ada lucunya sama sekali. Bu, kalau ibu buka mulut, bukan cuma saya yang hancur. Ibu juga. Mama membeku. Aku merinding. Rama mencondongkan tubuh lebih dekat, suaranya rendah. Ibu mau orang-orang tahu? Mau anak ibu tahu? Ia mendesis,
Mau semua orang lihat siapa yang sebenarnya, paling menikmati rekaman itu. Aku refleks menutup mulut. Mama menatap Rama seolah baru dihantam palu godam. Dia memutarbalikan fakta. Manipulasi tingkat dewa. Aku bisa lihat dari raut wajah Mama, dia sudah bertahun-tahun jadi korban intimidasi macam itu. Roma mendekak pelan. Ayo, Bu, kita buang bersama. Kita pura-pura tidak pernah terjadi. Tangan Mama gemetar. Tapi ia menegakkan tubuhnya. Tidak, Rama. Aku sudah tidak takut lagi. Dan itu, entah kenapa, membuat aku ingin bangkit dan memeluknya. Roma menjepalkan rahang. Ibu pikir ibu berani karena siapa? Karena anak ibu ada di sini? Dia nggak tahu apapun, Bu. Mama menjeleng perlahan. Justru itu. Aku sudah terlalu lama diam, karena dia tidak tahu. Roma menegang. Tegang sampai otot rahangnya tampak jelas. Suaranya berubah serak. Bu, kalau rekaman itu keluar. Ia menunduk, suaranya hampir pecah, saya kehilangan semuanya. Mama menatapnya dengan mata yang penuh luka. Kamu harusnya pikirkan itu sejak awal. Tiba-tiba Rama melempar sesuatu ke lantai. Bukan benda besar. Seperti kertas atau plastik kecil. Tapi suaranya keras, nyaris seperti letupan kecil. Mama kaget dan mundur. Mama, aku hampir membuka pintu lemari. Hampir. Rama bersandar di dinding, menatapnya dengan tatapan kosong seperti orang yang sudah putus asa. Kalau begitu, kita semua jatuh bersama. Mama menutup pintu lebih rapat, hanya menyisakan celah kecil. Kamu tidak boleh mendekati dia lagi. Dia. Rama mendongak cepat. Dia ada di sini, Bu. Mama membeku sepersekian detik. Dan itu cukup bagi Rama untuk sadar. Matanya langsung beralih ke arah kamar. Ke arah lemari. Keskivi ko arahku. Dunia berhenti. Rama menatap gagang pintu kamar, lalu pandangannya jatuh ke lemari. Perlahan. Seperti predator yang menemukan arah bau mangsa. Dia ada di sini, katanya pelan. Senyum muncul. Senyum yang gak pernah aku lihat sebelumnya. Senyum miring penuh niat buruk. Calon istriku. Ia melangkah masuk ke kamar. Aku tahu kamu ada di sini. Mama panik dan menutup pintu kamar dari dalam. Rama berusaha menahan, tapi Mama lebih cepat. Pintu tertutup. Brak. Rama menghantam pintu kamar dari luar, kali ini lebih brutal. Buka. Biar saya jelaskan ke dia. Tidak. Aku tidak ingin dengar. Aku tidak mau dengar versinya. Mulai saat itu aku sadar, aku sedang berada di antara dua orang yang sama-sama hancur, tapi hanya satu yang ingin aku selamatkan. Tapi sebelum aku sempat memikirkan apapun, Mama berlari ke arah lemari. Pintu lemari terbuka. Wajah Mama langsung memucat begitu melihatku meringkuk di dalam. Sayang, suaranya pecah. Kamu dengar semuanya? Aku hanya mengangguk sambil terisak. Mama memejam, lalu memegang pipiku dengan kedua tangannya. Maafkan Mama. Maafkan Mama. Brak. Brak. Pintu kamar hampir copot. Dan saat itulah aku sadar. Ini baru permulaan. Malam ini, cinta akan sobek. Kepercayaan akan pecah. Dan kebenaran akan mulai keluar dari persembunyiannya. Satu babak demi babak. Mama masih memegang pipiku ketika pintu kamar bergetar keras. Lebih keras dari sebelumnya. Setiap hantaman membawa ketakutan baru, memecah kepingan-kepingan kecil dari sisa keberanianku. Buka, suara Rama menggema, berat, kasar, dan sepenuhnya asing. Biar saya bicara sama dia. Biar dia dengar dari mulut saya sendiri. Dari balik pintu, suara itu seperti monster yang minta dilepas. Mama memeluk kuerat. Zeyang, danger Mama. Kamu harus tetap di sini. Jangan keluar apapun yang terjadi. Tidak. Aku tidak mau diam lagi. Napas Mama saja sudah tersengal. Ia sudah menanggung ini sendirian terlalu lama. Tapi sebelum aku sempat jawab, Mama menutup mulutku dengan lembut. Nanti. Kita bicara nanti. Sekarang dengarkan Mama dulu. Tolong, demi Camus. Aku merasakan tangan Mama basah, entah karena keringat atau air mata. Aku mengangguk.
Bukan karena aku kuat, tapi karena aku takut kalau aku melawan, keadaan makin kacau. Brak. Pintu nyaris copot. Rama berteriak lagi. Dan kali ini, suaranya nyaring seperti orang yang kehilangan kendali penuh. Buka atau saya robohkan. Mama menatap pintu itu sejenak, lalu mengambil keputusan yang membuatku tidak bernapas. Jia berdiri. Ma, jangan, aku memegang lengannya. Mama tersenyum kecil. Senyum perempuan yang sudah kalah oleh dunia terlalu lama. Tenong sayang. Kamu tetap di sini. Mama cuma mau jaga pintunya. Dia melangkah cepat ke meja rias, mengambil kunci cadangan yang biasa ia simpan, lalu mengunci pintu lagi dari dalam. Ia mendesah, lalu menempelkan punggungnya ke pintu, tubuhnya menjadi benteng terakhir di antara aku dan laki-laki yang pernah aku percayai. Aku keluar dari lemari perlahan. Aku tidak tahan hanya bersembunyi. Aku berdiri, tubuhku goyah. Mama benar-benar terlibat sampai, sejauh itu dengan Rama. Mama menutup mata. Nafasnya putus-putus. Aku tidak mau, tapi dia. Suaranya peka. Kamu tidak tahu apa yang dia lakukan, sayang. Kamu tidak tahu bagaimana dia mengancam, apa yang dia rekam, apa yang dia bisa sebarkan. Hatiku seperti diremas tangan besar. Aku ingin muntah. Kenapa nggak cerita dari awal? Suaraku peka. Kenapa nggak bilang kalau dia ancam Mama? Kenapa Mama tahan sendirian? Mama membuka matanya, dan aku melihat luka paling dalam di sana. Karena kamu bahagia dengan dia. Aku terpaku. Aku lihat kamu kalau cerita tentang dia, matamu berbinar, sayang. Kamu kelihatan yakin. Kamu kelihatan jatuh cinta. Dan Mama nggak mau jadi perempuan jahat yang merusak kebahagiaan anaknya sendiri. Mulutku terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Dan Mama menggigit bibirnya sendiri menahan tangis. Mama pikir dia cuma butuh waktu menjauh. Mama pikir dia bakal berhenti kalau Mama diam. Mama pikir, mungkin Mama bisa lindungi kamu sampai hari pernikahan selesai. Aku menutup wajahku. Bahuku bergetar. Rama masih menggedor pintu. Tante. Tante dengar saya nggak? Saya nggak mau berakhir begitu saja. Tante. Dia masih memanggil Mama dengan sebutan itu. Tapi nada suaranya. Nada seorang laki-laki yang menganggap seseorang sebagai milik. Mama memejamkan mata dan mengambil napas panjang. Kamu tidak akan menikah dengan dia. Aku terpaku. Kamu lihat sendiri kan siapa dia. Aku mengangguk, meski hatiku terasa seperti dilempar dari atap rumah. Mama memegang bauku. Tolong percaya Mama, laki-laki itu rusak. Sayang, dia bukan Rama yang kamu kenal. Dan di saat seperti itu, aku sadar sesuatu yang jauh lebih pahit. Mungkin selama ini aku mencintai laki-laki yang tidak pernah ada dari luar. Suara langkah-langkah terdengar. Orang-orang di rumah mulai sadar ada keributan. Ada suara sepupu-sepupuku bertanya-tanya. Ada apa? Kenapa ribut? Rama kenapa gedor-gedor pintu? Mama tampak panik. Tidak boleh ada yang tahu dulu. Bukan seperti ini. Aku menggenggam tangan Mama. Ma, kalau semua ini mau selesai, kita harus berani ngomong. Mama menatapku lama. Seolah ia menimbang antara keselamatan dan kehormatan keluarga. Tapi sebelum ia menjawab, brak. Suara paling keras malam itu meledak. Pintu kamar akhirnya retak di bagian engsel. Hantaman Rama hampir berhasil menekan puncak pintu masuk ke dalam. Mama menjerit kecil dan mendorong pintu kembali. Aku ikut menahan, meski tanganku gemetar. Dari luar, suara Rama berubah menjadi raungan. Buka, sayang. Aku cuma mau bicara. Kamu salah paham. Salah paham? Kalau dengar rekaman suara laki-laki yang katanya mencintaimu memaksa ibumu, disebut salah paham. Aku tidak tahu lagi apa definisi waras. Mama menekan pintu, tapi Rama mendorong balik dari luar. Tubuh kami berdua bergetar. Di antara tekanan pintu yang hampir jebol itu, aku melihat mata Mama, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang tidak pernah beliau tunjukkan padaku seumur hidupku. Ketakutan yang bukan untuk dirinya, tapi untukku.
Aku tahu aku harus bersuara. Aku tahu aku harus mengakhiri ketenggelamanku. Aku menarik napas panjang, melawan gemetar seluruh tubuhku, dan aku berteriak. Rama, pergi. Aku tidak mau menikah denganmu. Suani. Mendadak. Di luar pintu, suara hantaman berhenti total. Mama memandangku dengan wajah campuran lega dan takut. Dari luar pintu, suara Rama berubah. Bukan marah. Bukan teriak. Tapi, nada memohon yang terdengar jauh lebih menakutkan. Sayang, buka pintunya. Kita bisa bicara baik-baik. Tidak. Itu bukan suara memohon. Itu suara laki-laki yang kehilangan kendali. Aku mendekat lebih ke pintu dan berkata dengan suara serak. Pergi. Sekarang. Sunyi lagi. Lalu, langkah kaki. Jelas. Perlahan. Menjor. Mama dan aku berdiri terpaku di balik pintu yang hampir roboh. Tubuh kami masih tegang. Napas kami tidak teratur. Dia pergi? Tanyaku lirih. Mama tidak yakin. Aku tidak tahu. Sunyi di koridor membuat semuanya lebih menyeramkan. Lalu, dari kejauhan, ada suara gaduh. Teriakan-teriakan kecil. Suara keluarga yang mulai heboh. Ada apa sih? Kenapa Rama jalan cepat begitu? Loh, kok wajahnya begitu? Mama memelukku. Sayang, apapun yang terjadi setelah ini, kamu tidak sendiri lagi. Aku memeluk Mama balik. Untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa sedikit hidup. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ini belum selesai. Karena orang seperti Rama, manipulatif, terobsesi, kehilangan kendali, tidak akan berhenti hanya karena satu pintu yang tertutup. Malam ini belum mencapai puncaknya. Perang yang lebih besar akan datang. Dan aku sudah tidak bisa kembali jadi perempuan yang lugu dan percaya buta. Aku sudah melihat sisi gelap manusia yang tidak semua orang sanggup lihat. Dan mulai bab ini, aku harus menghadapi semuanya. Sampai akhir, aku duduk di ruang tamu sambil meremas ujung kerudung. Rumah ini tiba-tiba terasa sempit. Seperti ada udara yang sengaja disembunyikan seseorang. Sejak tadi malam, tatapan ibu mertua makin sering mengarah ke Dimas, calon suami anak kandungnya sendiri yang baru pulang dari rantauan. Dan entah kenapa, tiap kali dua orang itu saling menatap, ada semacam jeda aneh, kayak mereka sedang membaca kalimat yang cuma mereka berdua yang ngerti. Sementara Bima, suamiku, sibuk menenangkan aku. Aku yakin ibu cuma lagi kecapean, katanya. Tapi kenapa kayak menghindar tiap aku tanya soal Dimas? Biar nanti aku yang cari tahu. Bima selalu begitu, selalu mencoba jadi jembatan. Tapi kali ini, rasanya jembatannya rapuh. Ada aliran besar yang mau jebol dari seberang sana. Pagi itu, aku mendengar ibu mertua bicara di dapur. Suaranya rendah, pelan, dan bergetar. Ia menelpon seseorang. Kamu yakin mau nikah sama dia? Suara ibu nyaris berbisik. Aku langsung berhenti di balik pintu. Ibu cuma takut semuanya kebongkar. Iya, terutama soal itu. Aku hampir menjatuhkan gelas yang kubawa. Soal itu? Apa itu? Apa yang dia sembunyikan? Dan kenapa nada suaranya seperti orang yang terjebak antara dosa lama dan ancaman masa depan? Aku mundur pelan, kembali ke ruang tamu. Tapi langkahku berhenti ketika kulihat Dimas keluar dari kamar tamu sambil mengusap wajah. Matanya merah. Entah habis nangis atau kurang tidur. Yang jelas, rautnya bukan raut laki-laki yang sedang bahagia mau menikah. Kak, boleh ngomong sebentar? Suaranya pelan. Aku duduk. Ia duduk di seberangku. Sunyi, sampai suara detak jam dinding terdengar kayak penabuh genderang. Ada yang harus saya jelasin, katanya. Aku menegak ludah. Tentang hubungan kamu sama ibu. Dimas terdiam. Lama. Lalu mengangguk, meski wajahnya tampak menyesal. Tapi bukan kayak yang kamu bayangin. Sambungnya cepat. Bukan hubungan terlarang, bukan itu. Aku lega sezat. Tapi hanya sesaat. Karena setelah itu dia bilang hal yang bikin tubuhku dingin. Saya pernah tinggal di rumah ini waktu masih kecil. Waktu ibu masih jadi relawan panti. Saya salah satu anak yang dulu tinggal di bawah pengasuhan beliau. Aku membeku. Dimas menarik napas panjang.
Ibu terikat sama saya karena masa lalu. Karena satu kejadian yang sampai sekarang bikin beliau merasa bersalah. Aku memiringkan kepala. Kejadian apa? Dimas menatapku lama, matanya berkedut seperti menahan sesuatu yang terlampau berat untuk diceritakan. Saya pernah diadopsi, terus dikembalikan. Jantungku serasa melengkat. Dan ibu adalah orang yang nyuruh keluarga itu mengembalikan saya. Aku menutup mulutku. Tak percaya. Ibu merasa bersalah, lanjut Dimas. Dia pikir saya akan benci. Dia pikir saya akan ungkit kejadian itu kalau saya menikah dengan Aurel. Makanya dia panik. Dia takut masa lalu yang dia kubur dalam-dalam bikin semuanya runtuh. Aku terduduk, sementara dunia seperti berputar pelan. Dimas menunduk. Saya cuma ingin bilang, saya nggak datang ke sini buat balas dendam. Saya datang karena saya sayang sama Aurel. Titik. Aku hendak menjawab, namun langkah kaki dari arah dapur terdengar. Ibu mertua muncul, melihat kami berdua. Wajahnya pucat. Matanya berer. Jadi, kamu sudah cerita? Dimas bangkit. Saya harus, Bu. Ibu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya goyah, seperti perempuan yang bertahun-tahun berusaha menahan air bah, dan akhirnya bendungannya pecah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ibu tidak sebagai sosok keras kepala yang suka mengatur, tapi sebagai perempuan yang dihantui penyesalan masa lalu yang ia anggap sebagai dosa terbesarnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang pasti, keluargaku tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu rumah rasanya kayak ruang tunggu yang penuh orang gelisah. Nggak ada yang benar-benar bicara, tapi semua orang seperti menyimpan sesuatu yang pengin meledak. Ibu mertua duduk di ujung meja makan sambil memegang cangkir teh yang dari tadi nggak diminum. Dimas berdiri di dekat jendela, nyaris membelakangi semua orang. Sementara aku dan Bima duduk berdampingan, tapi rasanya kayak duduk di tengah dua dunia yang mau tabrakan. Ibu. Bima akhirnya membuka suara. Sudah waktunya ibu jelasin semuanya ke kami. Ibu mengangkat wajah pelan. Matanya sembab, tapi bukan sembab orang habis menangis. Lebih kayak sembab orang yang sudah terlalu lama menahan diri untuk tidak hancur. Aku nggak pernah nyangka harus ngomong ini lagi, katanya. Tapi kalau nggak aku buka sekarang, semuanya bakal makin parah. Dimas menoleh sedikit, tapi tetap diam. Ibu menggenggam cangkir teh itu kuat-kuat, seperti pegangan terakhirnya sebelum jatuh. Dulu, sebelum kalian menikah. Ia menatap aku dan Bima. Aku masih aktif jadi relawan di panti asuhan. Dari sekian banyak anak, ada satu anak laki-laki yang terlalu cepat membuat aku terikat. Ia menatap Dimas. Kamu. Dimas mengangguk 5. Aku sayang banget sama dia waktu itu. Terlalu sayang, mungkin. Sampai-sampai waktu ada keluarga kaya yang ingin mengadopsinya, aku ngerasa itu ancaman. Ia menutup mata, suaranya pecah. Aku takut dia diambil. Aku takut kehilangan dia. Tapi aku juga nggak bisa mengadopsinya sendiri karena kondisi keluarga waktu itu amburadul. Suamiku. Bima menilon luda. Ia tahu arah cerita itu. Ibu sama ayah waktu itu lagi hancur, katanya lirih. Ibu mengangguk. Rumah kita berantakan. Ayamu berjudi. Utang di mana-mana. Aku takut Dimas masuk rumah yang penuh kekacauan. Jadi ketika keluarga itu akhirnya mengadopsi dia, aku nggak siap. Ia menatapku, seolah meminta pengertian. Dan ketika mereka mulai kesulitan menghadapi karakter Dimas, karena dia memang anak yang waktu itu sangat tantrum, penuh trauma, mereka nanya ke aku apa mereka harus bertahan atau tidak. Dan aku bilang terserah mereka. Ibu menunduk dalam-dalam. Itu kalimat yang aku sesali seumur hidup. Dimas memalingkan wajah, rahangnya menegang. Ibu bilang begitu, dan mereka mengembalikan saya. Suani. Menekan. Bima mirmos tanggangku. Ibu mengusap pipinya. Aku kira aku menolong dia dengan membiarkan dia kembali. Ternyata aku justru bikin lukanya lebih dalam. Aku menarik napas panjang. Tapi Bu, ini semua kejadian lama. Kenapa harus disembunyiin sampai sejauh ini? Bahkan sampai ibu panik waktu Dimas mau menikah dengan Aurel. Ibu menatapku dengan tatapan yang bikin jantungku ngulet aneh.
Itu karena Aurel bukan sekadar anakku. Aku langsung tegak di kursi. Aurel, lebih terkait dengan Dimas daripada yang kalian kira. Tubuh Bima kaku. Apa maksud ibu? Ibu memutar cangkir itu, gemetar. Aurel, lahir dari fase rumah tangga kami yang paling kacau. Waktu itu ayahmu sering keluar malam, sering mabuk. Aku sendirian menghadapi semuanya. Dan di tengah kekacauan itu, aku ketemu seorang pria yang bantu aku keluar dari titik gelap. Bima berdiri mendadak. Bu, jangan bilang. Ibu buru-buru mengangkat tangan. Bukan selingkuh. Bukan itu. Pria itu cuma bantu aku mengurus surat-surat dan biaya persalinan. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Bima duduk lagi, tapi wajahnya tetap menegang. Ibu menunduk. Tapi, pria itu adalah kepala panti tempat Dimas tinggal. Semua orang terdiam. Aku merasakan darahku turun ke kaki. Dan sampai sekarang, aku nggak pernah tahu apakah dia pernah bantu proses adopsi Dimas dengan niat tertentu. Bima memegang kepalanya. Bu, maksudnya Aurel bisa jadi? Ibu menggeleng cepat. Bukan adiknya Dimas. Bukan saudara kandung. Bukan itu. Aku akhirnya bisa bernapas lagi. Tapi ibu melanjutkan dengan suara pelan yang justru lebih menakutkan. Tapi aku curiga, kepala panti itu sengaja mendekat ke keluarga kita karena dia punya rencana lain. Dan Aurel mungkin bagian dari rencana itu. Dimas akhirnya bicara. Rencana apa, Bu? Ibu menatap kami satu persatu. Rencana untuk menutup sesuatu yang jauh lebih besar dari cerita pengembalian anak. Dan sebelum aku sempat bertanya apa maksudnya, pintu depan diketuk keras. 3 kali. Berat, seolah orang di baliknya membawa sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidup kami. Aku menatap Bima. Ada siapa? Bima bangkit pelan, wajahnya pucat. Entahlah, tapi feeling gue buruk. Ketukan itu bukan ketukan tamu biasa. Bukan tetangga yang nyari sendok, bukan petugas RT yang mau minta tanda tangan, bukan pula kurir paket. Ketukan itu punya ritme yang aneh, pelan, tapi berat. Seperti orang yang tahu persis bahwa setiap gedoran akan bikin jantung orang serumah turun setingkat. Aku berdiri dari sofa, tanganku otomatis meraih lengan Bima. Jangan dibuka dulu, bisikku. Ibu menatap pintu itu sambil menggenggam cangkir teh hingga jemarinya memutih. Sementara Dimas, ia berdiri dengan ekspresi yang sulit ditebak. Seolah ia tahu, atau setidaknya menduga siapa yang ada di balik sana. Ketukan itu terdengar lagi. Dug, dug, dug. Satu ketukan terakhir lebih keras dari 2 sebelumnya, seperti ancaman halus. Gue buka, kata Bima akhirnya. Ia mendekat ke pintu. Aku mengekor di belakangnya, dagu hampir menempel di bahunya. Begitu pintu dibuka, seorang pria paruh baya berdiri di sana. Rambutnya memutih di tepi, sorot matanya tajam, dan wajahnya membawa semacam wibawa campur tekanan. Ia memakai jas hitam tipis, seperti orang yang terbiasa duduk di rapat penting dan menyimpan rahasia besar. Dan begitu ibu melihat wajah itu, cangkir teh di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping. Aku tersentak. Ibu? Ibu mundur 2 langkah, tubuhnya bergetar. Pak Arman. Nama itu menampar ruangan. Bima langsung memalingkan wajah ke ibu, lalu ke pria itu, merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari dugaan kami. Dimas menatap pria itu seperti sedang menatap hantu masa lalu. Pak Arman tersenyum tipis. Saya sudah lama tidak datang ke rumah ini. Ibu tampak ingin menjerit, tapi suaranya terjebak di tenggorokan. Untuk apa Bapak kesini? Suara ibu akhirnya pecah. Pak Arman melirik sekilas ke arahku. Tatapan itu bikin bulu kuduku berdiri. Ada sesuatu yang harus saya beritahukan, sebelum pernikahan anak ibu hancur lebih jauh. Aku dan Bima saling menatap. Pernikahanku, semua ini rasanya makin kacau. Dimas akhirnya angkat bicara, suaranya tegang. Kenapa datang sekarang, Pak? Setelah bertahun-tahun gak peduli? Pak Arman menautkan tangan di belakang punggung. Karena seseorang sudah membuka rekaman yang seharusnya tidak pernah dibuka. Mataku melebar. Rekaman itu,
Rekaman yang membuat dunia runtuh semalam. Rekaman yang memunculkan misteri yang jauh lebih gelap. Bapak tahu soal rekaman? Tanyaku. Pak Arman mengganggu perlahan. Justru karena rekaman itu, saya harus menjelaskan semuanya. Termasuk kenapa rekaman itu ada, dan siapa yang sebenarnya memulai semua ini. Ibu menutup wajah dengan kedua tangan. Jangan, tolong jangan buka semua itu di depan anak-anak. Pak Arman menatapnya tajam. Ibu sudah menyembunyikan ini terlalu lama. Dan lihat apa akibatnya? Lihat bagaimana anak ibu terjebak. Aku mundur setengah langkah, dadaku sesak. Anak yang mana? Aku? Baima, Dimas, Atau semua? Baima merangkul bahuku. Aurel, tenang, kita dengar dulu. Pak Arman masuk begitu saja, tanpa diminta. Ia berdiri di ruang tengah seperti pemilik rumah. Sebelum saya jelaskan, katanya sambil menatap kami. Saya ingin menanyakan satu hal. Ia berbalik ke arah Dimas. Kau belum memberitahu mereka, kan? Bima langsung tegang. Beritahu apa? Dimas menjpul. Tolong jangan mulai, Pak. Tapi Pak Arman tidak peduli. Ia melangkah mendekat dan berdiri tepat di tengah ruangan. Baiklah, katanya pelan namun menusuk, saya akan buka semua ini. Ia menatapku langsung, tatapan yang rasanya seperti membaca seluruh hidupku dalam sekejap. Kalian semua harus tahu bahwa rekaman itu bukan rekaman perselingkuhan. Aku menelan ludah. Lalu, rekaman apa? Pak Arman merapatkan bibirnya, lalu mengucapkan kalimat yang membuat kepalaku mendadak kosong. Itu adalah rekaman pemerasan. Daraku berhenti menggelar. Ibu jatuh berlutut. Saya mohon, jangan. Pak Arman melanjutkan, mengabaikannya. Pemerasan yang dilakukan oleh calon suami Aurel terhadap ibu kandungnya sendiri. Aku menahan napas, Bima membeku. Dimas menutup mata rapat-rapat, seperti ingin menghilang. Pak Arman kemudian menatapku. Dan pemerasan itu berkaitan langsung dengan masa lalu Aurel yang belum pernah dia ketahui. Aku membeku. Masa lalu apa? Pak Arman menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa aku baca. Antara iba, takut, dan hormat. Ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh duniamu runtuh dalam satu detak. Aurel, kamu tidak tahu siapa ayah kandungmu, kan? Aku merinding. Kenapa? Bapak tiba-tiba nanya begitu. Pak Arman menarik napas panjang. Karena ayah kandungmu. Ia menatap ibu yang menangis, memohon agar ia berhenti. Adalah pria yang pernah mengancam Panti dan hampir mengambil Dimas secara paksa bertahun-tahun lalu. Swasana memberku. Apa maksud Bapak? Bisikku. Pak Arman menatapku dalam-dalam. Artinya, masa lalu kalian tidak pernah terpisah. Ia berhenti sejenak. Lalu kalimat yang membuatku terasa jatuh ke lubang tanpa dasar. Ayah kandungmu adalah lelaki yang dulu membuat hidup Dimas hancur. Aku mematung. Dunia tiba-tiba terasa terlalu berat untuk ditopang. Dan sebelum ada yang sempat bicara lagi, Dimas menghantam tembok dengan kepalan tangan dan berteriak. Makanya aku nggak mau bilang. Karena semuanya bakal kacau seperti ini. Ibu menjerit kecil. Baima berdiri mendadak menghampiri Dimas. Dan aku hanya bisa berdiri di tengah ruangan, merenung satu hal yang tidak pernah kubayangkan. Aku dan Dimas mungkin tidak terhubung oleh cinta. Tapi kami terhubung oleh luka yang ditinggalkan orang yang sama. Dan itu baru awal dari kehancuran besar yang menunggu di bab berikutnya. Aku nggak tahu bagaimana tubuhku masih sanggup berdiri setelah semua yang terungkap. Ruangan kecil itu rasanya berubah jadi sumur gelap. Semua suara terdengar jauh, tapi setiap kata menusuk langsung ke dada. Ibu masih berlutut, wajahnya memerah dan mata bengkak karena menangis. Bima mondar-mandir kayak singa kelaparan, energi marahnya hampir meledak. Dan Dimas bersandar pada tembok sambil meremas rambutnya sendiri, napasnya pendek-pendek seperti habis lari maraton. Sedangkan aku cuma mencoba memahami hidupku yang tiba-tiba berubah bentuk dalam 5 menit. Jadi, suaraku serak, gemetar. Calon suamiku memeras ibuku. Dan ayah kandungku menghancurkan hidup Dimas. Pak Arman mengganggu pelan. Betul.
Dan itu sebabnya saya datang. Karena semua ini sudah mencapai titik yang tidak bisa ditutupi lagi. Aku mau marah, mau teriak, mau pingsan, tapi yang keluar hanya tawa kecil yang lebih mirip nafas patah. Lukuja, ujar kuliri. Kenapa semuanya harus kejadian sebelum akad? Kenapa bukan jauh-jauh hari? Kenapa hidup saya kayak sinetron jam 7 malam? Tidak ada yang bisa menjawab. Henning Mengentung. Panjang. Akhirnya, Dimas yang duluan bicara. Oral, suaranya parau. Aku takut kamu salah paham. Ayah kandungmu, dia dulu orang yang sangat berkuasa. Dia datang ke panti tempat aku tinggal. Dia berusaha mengadopsi aku secara paksa, bukan karena sayang, tapi karena alasan lain. Aku menolak. Dan sejak itu kehidupanku kacau. Aku menatap Dimas lama. Dan ibu tahu soal ini. Ibu mengusap air mata sambil mengangguk pelan. Oral. Ibu menyesal. Ibu terlalu takut buat cerita siapa ayahmu yang sebenarnya. Ibu takut kamu bakal benci ibu. Dan sekarang, tanyaku lirih. Ibu menutup wajah. Sekarang kamu punya semua alasan buat benci ibu. Dadaku sesak. Bukan marah. Bukan. Justru sebaliknya. Aku menjejakkan kaki perlahan, menghampiri ibu, dan memeluknya dari belakang. Aku nggak benci ibu, bisikku. Aku cuma nggak ngerti kenapa semuanya harus rumit ini. Ibu menangis makin keras. Ketika suasana mulai sedikit mereda, Pak Arman memutuskan bicara lagi. Ada satu hal yang harus kalian dengar. Ia mengeluarkan ponselnya. Jantungku langsung berhenti. Jangan diputar, kata ibu panik. Tolong, jangan diputar lagi. Tapi Pak Arman berkata lembut. Saya tahu ini menyakitkan. Tapi kalian harus dengar rekamannya, yang sebenarnya. Bukan potongan yang kalian dengar semalam. Aku membeku. Patongan. Pak Arman mengangguk. Rekaman yang ibu putar semalam bukan rekaman lengkap. Itu rekaman yang sudah dipotong oleh pelaku. Siapa pelaku? Dimas menunduk. Calon suamimu. Pak Arman memainkan file itu. Suara pertama yang keluar adalah suara laki-laki, suara calon suamiku. Tapi kali ini, ada nada berbeda. Lebih kasar. Lebih mengancam. Kalau ibu nggak nurut, saya sebar foto ini. Saya kasih ke Aurel. Mau lihat dia hancur? Hatiku menselos. Lalu terdengar tangis ibu. Tolong, jangan lakukan itu. Dan suara calon suamaku kembali terdengar, dingin dan manipulatif. Kalau ibu mau pernikahan anak ibu bahagia, ikuti apa yang saya mau. Ibu nggak punya pilihan. Aku menutup mulutku dengan telapak tangan. Tubuhku bergetar, lalu rekaman lanjut. Terdengar suara langkah panik, suara pintu tertutup, dan ibu menangis makin keras. Saya akan patuhi, tolong jangan sakiti Aurel. Suara itu terdengar seperti suara perempuan yang sudah kehilangan seluruh harga diri, semua harapan. Itu suara ibuku. Rekaman berhenti. Tak ada yang berani bicara setelah itu. Bahkan napas pun seperti enggan keluar. Akhirnya aku berkata pelan. Jadi, dia memaksa ibu? Dia memanfaatkan hubungan kami untuk menekan ibu? Benar, jawab Pak Arman. Pernikahan itu cuma kedok agar ia bisa tetap dekat dengan ibu, dan memeras lebih jauh. Aku memejamkan mata. Air mata turun tanpa permisi. Dan aku hampir menikah dengan orang kayak gitu. Suaraku nyaris tak terdengar. Dimas mendekat, bicara hati-hati. Aurel, aku minta maaf. Harusnya aku bilang dari awal kalau aku nggak yakin dia orang baik. Bima meninju udara. Saya sumpahi kalau saya ketemu laki-laki itu lagi. Jangan, potong Pak Arman. Saya datang untuk memastikan tidak ada yang bertindak gegabah. Kita harus hati-hati. Dia berbahaya. Aku menatap Pak Arman. Pak, saya mau tanya satu hal terakhir. Ia menatapku balik, siap mendengar. Kenapa Bapak peduli? Kenapa Bapak ikut campur dalam hidup kami? Nafasku gemetar. Siapa Bapak sebenarnya, buat keluarga kami? Pertanyaan itu menggantung. Dan untuk pertama kalinya sejak datang, Pak Arman tampak ragu. Tatapannya beralih ke ibu. Ibu menunduk,
menghindari. Aku rasa, ibu berbisik, nyaris tak terdengar. Sudah waktunya kamu tahu. Aku menatap ibu. Jantungku menghentak keras di dada. Oral. Ibu menatapku dengan mata yang basah dan lelah. Pak Arman adalah orang yang menyelamatkan hidupmu sejak kamu bayi. Aku terbelalak. Pak Arman menutup mata sebentar. Bukan hanya itu. Ibu menelan ludah. Aurel, dia bukan orang asing. Ibu menatapku penuh rasa bersalah. Dialah laki-laki pertama yang benar-benar ingin mengakui keberadaanmu. Aku mengerutkan dahi. Apa maksud ibu? Ibu menarik napas panjang, lalu berkata, Oral. Pak Arman adalah ayah kandungmu yang sebenarnya. Dan dunia kembali runtuh untuk kedua kalinya dalam satu malam. Oh ya. Kata itu menggema di kepalaku seperti gong besar yang dipukul berkali-kali. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Sosok yang tak pernah ada dalam hidupku, tiba-tiba berdiri di ruang tamu, memakai jas hitam, menatapku dengan sorot mata yang terlalu penuh untuk orang asing. Aku memegangi sisi sofa untuk menjaga diriku tetap tegak. Tubuhku bergetar, tapi bukan karena takut, lebih karena kehilangan pijakan. Oya Kendungku. Selama hidup aku selalu membayangkan ia adalah sosok baik. Atau mungkin buruk. Atau mungkin siapapun. Tapi tidak pernah terpikir. Dialah Pak Arman, pria yang tadi bicara dengan ketenangan orang yang sudah menyaksikan banyak kehancuran. Oral. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Saya tidak ingin membuatmu terkejut seperti ini. Tapi kamu harus tahu kebenarannya sebelum kamu diikat oleh pernikahan yang salah. Aku menatapnya, mencoba menemukan wajahku pada garis wajahnya. Tapi yang kurasakan hanya kosong. Ibu menangis pelan. Oral. Ibu tahu kamu pasti marah. Tapi ibu, dulu ibu sendirian. Ibu takut. Ibu nggak tahu harus gimana. Aku mengangkat tangan. Ibu, tolong jangan dulu. Aku butuh waktu mikir. Ibu langsung terdiam. Bima mendekat, suara beratnya terdengar retak. Aurel, lu mau gue usir dia? Lu mau kita break dulu? Gue ada di pihak lu pokoknya. Aku menggeleng pelan. Biarin dia bicara. Pak Arman menarik napas panjang. Terima kasih. Dimas berdiri agak jauh, tapi aku bisa lihat tubuhnya kaku. Ia seperti menolak kenyataan bahwa laki-laki ini, yang katanya menyelamatkanku, juga terhubung dengan masa lalunya yang kelam. Pak Arman mulai bercerita. Aurel, 24 tahun lalu, ibu kamu bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan tempat saya menjadi komisaris muda. Kami saling dekat, tapi hubungan kami tidak terikat apapun. Saat ibu kamu hamil, saya, pengecut. Saya takut skandal. Saya takut karir saya hancur. Ia menunduk, suaranya pecah untuk pertama kalinya. Saya tinggalkan dia. Tinggalkan kalian. Ibu menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dia bukan laki-laki jahat, Aurel. Dia cuma... Pak Arman memotong, suaranya tegas. Saya jahat. Titik. Jangan bela saya. Hening mengiris ruangan. Aku ingin marah. Ingin berteriak. Tapi entah kenapa, aku justru ingin mendengar semuanya sampai selesai. Pak Arman lanjut bicara. Ketika kamu lahir, saya pura-pura tidak tahu. Tapi bertahun-tahun kemudian, saya nyesel. Para. Dan saya ingin memperbaiki semuanya. Saya ketemu kalian, saya bantu dari jauh, tanpa kalian tahu. Termasuk ketika, ayah tiri Dimas datang ke panti dan mengancam mengambilnya. Dimas mengangkat wajah, tatapannya tajam. Pak Arman mengangguk ke arahnya. Ya, saya tahu itu. Dan saya yang mengatur agar dia tidak pernah kembali ke panti itu. Aku memandang Dimas, yang tampak shock. Pak Arman menatapku lagi. Aurel, saya berniat mengakui kamu. Tapi sebelum saya sempat bergerak, ada masalah baru. Laki-laki yang kamu kira calon suami itu mulai memeras ibu. Aku memejamkan mata, berusaha bernapas. Kenapa dia memeras ibu? Tanyaku. Karena dia menemukan foto-foto lama. Foto-foto saya, bersama ibu. Ia mencari tahu identitas saya, lalu mengancam ibu untuk memanfaatkan kondisi itu. Ia ingin uang.
Ia ingin hubungan terlarang itu terlihat nyata supaya ibu takut mengadu. Aku menelan ludah. Dan ibu, menuruti dia karena takut kalau aku tahu semuanya. Ibu mengangguk sambil menangis. Iyo, Nok. Ibu takut kamu bakal berpikir ibu perempuan gak benar. Ibu takut kamu ninggalin ibu. Dadaku penuh. Tidak tahu apa yang harus dirasakan. Lalu tiba-tiba, Brak. suara keras dari luar pintu membuat semua orang tersentak. Bima refleks berdiri, Dimas langsung mendekat ke pintu. Aku merasakan firasat buruk merayap di tengkuku. Pak Arman mendekat sambil menurunkan suaranya. Dia datang. Dia siapa? Bisikku. Pak Arman menatapku dengan sorot yang tidak main-main. Calon suamimu. Darahku langsung dingin. Ketukan keras menghentak pintu. Bukan ketukan, ini gebrakan. Doug. Bima Menahan Nappers. Kalau dia berani masuk. Namun gebrakan berikutnya lebih brutal. Track. Seperti seseorang menendang pintu sekuat tenaga. Aku merapat ke ibu. Apa dia tahu kita di sini? Pak Arman menatap pintu sambil menekan dagunya. Tentu. Dia pasti tahu rekamannya diputar. Dimas, yang sejak tadi diam, bergumam lirih. Dia panik. Dia takut rahasianya kebongkar. Pintu berguncang lagi. Aku merasa ingin muntah. Ini orang yang sebentar lagi harusnya jadi suamiku. Orang yang kupeluk. Orang yang kupikir tulus. Di balik pintu, terdengar suara laki-laki. Oral. Buka pintunya. Sekarang. Suaranya serak, keras, dan ada nada marah yang belum pernah kudengar sebelumnya. Ibu mulai gemetar. Pak Arman memberi kode ke Bima dan Dimas agar tetap tenang. Dia berbahaya. Jangan buka pintu. Aku menghela napas panjang, mencoba menguatkan diri. Dia nggak akan pergi sebelum dia dapat apa yang dia mau. Tiba-tiba, pintu jebol. Kayu patah menghantam dinding. Calon suamiku, Arga, masuk dengan wajah merah, mata sehitam malam tanpa bulan. Dan begitu matanya menemukan ibu, ia langsung menunjuk dengan telunjuk gemetar. Kenapa kamu putar rekaman itu? Ibu menggeser diriku ke belakang. Arga melangkah maju, tapi Bima langsung berdiri menghalangi. Lu maju satu langkah lagi, gue hantam. Arga tidak peduli. Tatapanya Hila. Penuh obsesi. Ia melihatku, lalu beralih ke ibu. Aku udah bilang, Bu, aku cuma mau ibu. Bukan dia. Dunia seakan berhenti berputar. Semua membeku. Pak Arman menegakkan tubuh. Sorot matanya berubah tajam seperti pisau. Akhirnya kamu akui juga, katanya dingin. Arga Tertawasinis. Ngapain aku bohong? Dari awal aku pacarin Aurel cuma buat dekat sama ibunya. Aku menutup mulut, menahan teriakan. Arga Melanjutkan. Aurel cuma jalan menuju ibu. Aku pikir kalau aku nikah sama dia, aku bisa, lebih bebas. Ia menoleh ke arah ibu. Suaranya berubah lembut dan menjijikkan. Bu, kenapa sih nolak aku terus? Bukannya kita udah cocok? Bukannya kita saling menikmati waktu itu? Plak. Tangan ibu mendarat di pipinya. Tamparan keras, penuh marah dan muak. Ibu berdiri tegak, tubuhnya bergetar tapi matanya tegas. Yang kamu sebut menikmati itu, pemaksaan. Anchorman. Tira. Kamu bukan laki-laki, Arga. Kamu penyakit. Arga Menyeringai, Memegang Pepinya. Kalau gitu, ia menatapku. Kenapa kamu puterin rekamannya justru di depan anakmu? Ibu menoleh padaku sebentar, lalu kembali menatap Arga. Supaya dia lihat siapa sebenarnya calon suaminya. Arga tertawa keras, lalu menunjukku. Kamu pikir Aurel bisa lepas dariku? Dia nggak punya apa-apa tanpa aku. Aku maju satu langkah. Suara yang keluar dari mulutku tidak gemetar sama sekali. Arga, dengar baik-baik. Aku lebih baik hidup sendirian dibanding hidup sama kamu. Kamu nggak pernah cinta sama aku. Kamu cuma pakai aku. Arga terdiam sepersekian detik, lalu mendesis. Dan kamu pikir aku bakal biarin kamu pergi? Saat itulah Pak Arman melangkah maju dan berdiri tepat di depan Arga. Anak ini akan kamu sentuh.
Ia mendekat, tatapannya membunuh. Di atas mayat saya dulu. Arga memperhatikan Pak Arman dari ujung kaki sampai kepala. Lalu wajahnya berubah pucat. Kamu? Ia mundur setengah langkah. Kamu Arman Pradipta? Direktur, itu? Pak Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap Arga dengan satu kalimat tanpa suara yang maknanya jelas. Kamu tamat. Arga menelan ludah, mulai panik. Bapak, saya cuma main-main. Keluar, kata Pak Arman datar. Sebelum saya pastikan hidupmu selesai malam ini. Arga Melariku. Sayang, dengar aku dulu. Aku menggeleng perlahan. Keluar dari hidupku, Arga. Sekarang. Arga memandangku, memandang ibu, memandang Pak Arman, lalu kabur keluar rumah seperti pengecut. Sisa jejaknya cuma napas berat, dan pintu rusak yang menggantung. Suasana setelah itu sunyi. Begitu sunyinya sampai suara jarum jam di dinding terdengar seperti palu godam. Aku menatap ibu, Bima, Dimas, dan akhirnya Pak Arman. Aku butuh tahu satu hal, kataku tenang. Pak Arman mengangguk. Tanya apa saja. Aku menarik napas panjang, menatap telapak tanganku sendiri, lalu menengakkan kepala. Apa Bapak sungguh menyesal? Atau Bapak cuma datang karena takut rahasia Bapak ikut terbongkar? Pak Arman menutup mata sebentar. Ketika membuka, suaranya serak. Aurel, aku datang karena kamu anakku. Dan karena kali ini, aku nggak mau lari. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam 24 tahun aku melihat kejujuran yang tidak pernah kusemuhkan dari laki-laki manapun. Aku tidak memaafkan. Belum. Tapi untuk pertama kali, aku merasa, aku ingin mendengar bab selanjutnya. Dan malam itu, tanpa kami sadari, kami baru melewati puncak badai. Tinggal satu bab lagi, menuju penutup yang akan menentukan masa depan kami semua. Aku merasa ruang tamu ini seperti medan perang. Aroma melati pernikahan bercampur dengan ketegangan yang bikin dada sesak. Di luar, para tamu sudah mulai pulang satu-satu, sebagian masih berbisik-bisik tentang kejadian tadi. Sementara di dalam rumah, keluarga besar masih berkumpul. Bingung, syok, sebagian lagi pura-pura sibuk sama ponsel biar nggak kelihatan kepo. Aku duduk di sofa, tangan mengusap-usap lututku yang masih terasa lemas. Ibu duduk di sampingku, memeluk bahuku tanpa suara. Nafasnya masih tersengal, mata bengkak karena banyak menangis. Di depanku, ayah berdiri sambil memijit pelipis, terlihat jauh lebih tua dari biasanya. Semua ini, bagaimana bisa terjadi? Gumam ayah pelan, suaranya retak. Ibu menghela napas panjang. Mas, aku juga nggak pernah membayangkan ini. Tapi apa yang kalian lihat barusan, semuanya benar. Ayah menatap ibu dengan mata yang campur aduk antara marah, takut, dan nggak percaya. Aku bisa ngerasain itu dari kejauhan. Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Kamu pikir aku nggak bisa jagain kamu? Ibu menunduk, bahunya turun seperti orang yang sudah kalah perang. Aku takut kamu malu. Takut kamu nggak percaya. Takut keluarga kita hancur. Aku menggenggam tangan ibu. Bu, sekarang yang penting kita aman dulu. Ayah menatapku. Dan kamu, nak, aku minta maaf kamu harus ngalamin ini di malam pernikahanmu. Aku hampir ketawa kalau aja nggak sedih. Yah, kalau dipikir-pikir, ini mungkin penyelamatan terbesar dalam hidupku. Ayah duduk di kursi seberang, menatap kami dalam-dalam. Kita harus lapor polisi. Perilaku laki-laki itu sudah di luar batas. Ibu menggeleng cepat. Jangan. Dia pasti tambah brutal. Dari dulu dia selalu ngancam kalau aku buka mulut. Aku menatap ibu, hati rasanya panas. Bu, tapi dia tadi sudah buka semuanya di depan keluarga. Semua orang dengar sendiri. Justru itu, jawab ibu lirih. Dia sekarang semakin tidak terkontrol. Kita nggak tahu apa dia bisa lakukan setelah ini. Aku menghela napas panjang. Iya sih, laki-laki itu, mantan calon suamiku, barusan benar-benar menunjukkan sisi gelapnya. Cara dia menatap ibu, cara dia histeris begitu rekaman itu diputar, terobsesi. Bukan cinta. Bukan juga nafsu biasa.
Tapi semacam obsesi yang gak sehat dan gak waras. Dan aku nyaris menikah dengan dia. Tengro kanku terskat. Ayah bangkit berdiri sambil meraih ponselnya. Aku tetap gak bisa diam. Dia butuh penanganan. Dan kita butuh perlindungan resmi. Aku melihat ibu. Dia kelihatan seperti mau pingsan. Mas, jangan dulu. Tolong. Suara ibu hampir pecah. Aku butuh sedikit waktu buat tenang. Oya menghentikan langkahnya. Menutup mata. Menarik napas panjang. Baik. Tapi besok pagi kita harus selesaikan ini. Rumah besar itu mulai sepi. Saudara-saudara yang tadi sempat berkumpul sudah pulang. Semua drama selesai, tapi sisa-sisa ketegangannya masih menggantung di udara. Aku masuk ke kamar pengantin yang tadinya disiapkan untuk hari paling bahagia dalam hidupku. Sekarang, tempat itu cuma terasa dingin, kosong, dan agak menakutkan. Gaun putihku masih tergantung rapi di pintu. Makeup set mosi tetota di mejarius. Kasur besar dihias kelambu tipis. Semua didekor seolah-olah aku beneran bakal tidur di situ malam ini. Padahal kenyataannya, aku bahkan gak bisa membayangkan tidur. Aku mendekati cermin besar di sudut kamar. Wajahku pucat, mata sembab, rambut kusut. Aku terlihat seperti orang habis lari maraton sambil nangis. Gimana ceritanya hidup gue bisa kacau begini? Gumamku sendiri. Tiba-tiba ada ketukan pelan di pintu. Tuk-tuk. Nak, boleh ibu masuk? Aku buru-buru hapus air mata. Masuk kawa, Bu. Ibu membuka pintu pelan. Wajahnya masih sedih, tapi ada kehangatan yang berbeda. Bukan rasa bersalah, tapi rasa ingin melindungi. Ia duduk di tepi kasur. Aku ikut duduk di sampingnya. Kamu marah sama ibu? Tanya ibu dengan suara yang pelan banget. Aku menggeleng. Aku cuma sedih, Bu. Sedih karena ibu harus ngalamin tekanan segila itu. Sedih karena aku buta selama ini. Sedih karena hampir aja aku nikah sama orang yang ternyata sakit. Ibu memelukku erat. Pelukan yang hangat, tapi ada sedikit gemetar di tubuhnya. Maafkan ibu. Ibu salah karena terlalu lama diam. Tapi demi Allah, ibu cuma mau lindungi kamu. Air mata akhirnya jatuh lagi. Aku tahu, Bu. Dan aku bersyukur. Kami berdua diam beberapa detik. Hanya suara kipas angin kamar yang terdengar. Setelah beberapa saat, ibu melepas pelukan dan menatapku serius. Besok kita mulai hidup baru, ya? Kamu gak usah takut. Laki-laki itu gak akan pernah lagi dekat sama kamu. Aku mengangguk. Dan kamu harus ingat satu hal, lanjut ibu. Pernikahan yang batal itu bukan aib. Aib adalah kalau kamu memaksakan nikah dengan orang yang salah. Aku tiba-tiba ketawa kecil. Bu, itu kuat banget. Ibu ikut tertawa, meskipun matanya masih basah. Serius, Nok. Hidup kamu masih panjang. Kamu masih bisa ketemu laki-laki baik yang benar-benar sayang sama kamu. Bukan yang aneh-aneh kayak yang tadi. Aku menatap ibu. Bu, apa kita perlu pindah rumah? Ibu menggeleng. Enggak. Dia yang harus diurus, bukan kita. Ada ketukan lagi di pintu. Ayah muncul, berdiri dengan raut yang lebih tenang. Aku sudah bicara sama keluarga besar. Mereka semua dukung kita. Semuanya setuju buat bantu kalau besok kita lapor. Aku mengangguk. Terima kasih, Yah. Ayah menatapku penuh sayang. Nak, kamu kuat ya. Kamu luar biasa. Kamu gak patah meskipun diuji di malam pernikahan. Oya bangga. Aku tersenyum lemah. Aku cuma pengin, semuanya cepat selesai. Ayah mendekat dan mengelus kepalaku. Besok akan selesai. Kita janji. Pukul 1 dini hari. Rumah akhirnya benar-benar sunyi. Aku kembali ke kamar, duduk di lantai sambil memandangi lampu gantung kristal yang berkilau. Semuanya terasa surreal. Aneh. Kayak mimpi buruk tapi aku gak bisa bangun. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu perlahan, aku buka lemari besar tempat aku bersembunyi tadi. Ruangan kecil itu gelap dan sempit. Aku masuk ke dalam. Menyentuh dinding kayu yang dingin. Tempat ini adalah titik di mana hidupku berubah dalam sekejap. Dari kebahagiaan, menjadi kehancuran,
lalu menjadi pembebasan. Terima kasih, gumamku, karena dari sini, aku akhirnya lihat siapa dia sebenarnya. Aku berdiri di dalam sana selama beberapa detik, menghirup pelan. Lalu aku tutup lemari itu dan melangkah keluar. Selesai. Malam ini mengakhiri segalanya. Dan besok aku mulai dari awal. Dengan hidup yang lebih bersih. Dengan hati yang lebih kuat. Dan dengan kenyataan bahwa kadang, Tuhan menghancurkan rencana kita, supaya kita bisa selamat.